warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 ya. Dengan tema 6, mari mengaji dan mengkaji Quran surat Yasin dan hadis tentang silaturahmi. Kali ini subtema 2 yaitu memahami pesan pokok Quran surat Yasin. Tujuan pembelajaran peserta didik 1. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Yasin. 2. Membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surat Yasin dengan baik. Peta konsep kali ini tentang memahami pesan pokok surat Yasin. Nah, kita breaking dulu ya. Kita lihat Rifanda sedang foto ya. Ketika peringatan Hari Guru Nasional, kemudian kakak kelasmu sedang ujian praktek ya, yang sudah keluar kemarin. Praktek soal. Itu gambar ketiga. Dah Indonesia Merdeka ya. Hari kemerdekaan Indonesia. Kita ikuti pelajaran dari mana? Ambil buku dan alat tulis. Kita mengingat pelajaran yang lalu yaitu tentang membaca Quran surat Yasin. Yang harus kamu perhatikan tajwidnya ya. Nah, juga tentang yang belajar dengan terbata-bata masih belum fasih, pahalanya dapat 2 kali lipat ya. Yasin tentang buah tin yang lezat buahnya dan bermanfaat untuk menghilangkan dahak ya. Mari mengaji dan mengkaji surat Yasin dan hadis tentang silaturahmi. Maaf ya, ini yang ke-6, tema ke-6. B. Memahami pesan pokok Quran surat Yasin. Tahukah kalian apa arti Yasin? Mengapa disebut Yasin? Surat Yasin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah, periode Mekah sebelum Hijriah. Para ulama menamai surat ini dengan Yasin atau Wa-Yasin dari ayat pertama. Anak-anak, tahukah kalian apa pesan pokok surat Yasin? Mengapa surat ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun, bukan yang lain? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lain. Walaupun sempurna,
bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya. Perhatikan penjelasan Quran surat At-Tin berikut ayat 1-3. Yang pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan buah zaitun tumbuh di negara Palestina, Suriah, dan lain-lain tempat para nabi diutus untuk berdakwah. Antara lain Nabi Isa di Mesir, Nabi Musa bermunajat, dan pengutusan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengesahkan Allah. Ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena mempunyai akal dan pikiran. Ayat 5, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia yang durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kesempurnaannya tidak dapat menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga. Seperti yang digambarkan dalam layar ya, sungai yang jernih. Ayat 7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan? Setelah adanya keterangan-keterangan itu, banyak kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari akhir? Apa yang terjadi jika musim kemarau datang? Bumi tampak retak. Kemudian datang musim hujan, maka sekeliling tanaman tumbuh subur. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Itu semua bukti kekuasaan Allah. Ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah tidak menciptakan manusia itu sia-sia. Allah telah memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala bagi orang yang taat dan memberi hukuman bagi orang yang salah. Kesimpulan anak-anak, 1. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. 2. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. 3. Mereka akan dikembalikan ke tingkat yang paling rendah. 4. Orang yang beriman dan beramal soleh, baginya pahala yang tiada putus-putusnya. 5. Apa sebab mereka mengingkari kuasanya? 6. Allah adalah hakim yang paling adil. 7. Surga dan neraka disediakan untuk mereka sesuai dengan amalan mereka masing-masing.
evaluasi anak-anak. Nah, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mengerti pelajaran dari Buana, Buana beri evaluasi. 1. Allah bersumpah demi apa saja. 2. Kota mana yang aman menurut Quran Surat Atin. 3. Apa kelebihan manusia dari makhluk lain. 4. Bagaimana derajat orang kafir. 5. Bagaimana balasan orang yang beriman dan beramal soleh. 6. Apa yang dimaksud dengan derajat yang serendah-rendahnya? Dikerjakan anak-anak ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin.